Di balik pesona keindahan yang sangat dikagumi, Bromo ternyata memiliki begitu banyak sisi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Hal ini berkaitan dengan sejarah Gunung Bromo dan suku Tengger itu sendiri yang menganggap Gunung Bromo sebagai gunung suci yang sangat disakralkan. Dalam menjalani kehidupan pun, masyarakat suku Tengger masih memegang teguh adat istiadat para leluhur dengan melakukan berbagai upacara adat dan sesembahan. Mereka percaya jika ingin hidup aman, sehat, dan sejahtera, harus menghormati sosok gaib yang menghuni dan menguasai kawasan Bromo. Wong Mandara Kulon sami kalerono sembareke singgih tuan amitulo segunge wong lurah-lurah kaki dukun anak putu sami tomo dumereki sasi kasodo segungipun sami ndaya kulun. Orang Tengger menganggap orang yang menjadi panutannya dengan sebutan dukun Tengger. Bukan dukun paranormal seperti yang kita kenal pada umumnya. Dukun suku Tengger mempunyai tugas memantrai setiap upacara adat dan berbagai hajat masyarakat. Dukun-dukun tersebut merupakan pewaris alat-alat ritual dan doa-doa peribadatan dari para dukun pendahulunya. Dan dipilih melalui sebuah ujian dukun pada saat upacara Kasada di Poten setiap tahunnya. Untuk bisa lulus ujian dukun, mereka harus mengucapkan salah satu mantra di antara sekian banyak mantra lainnya yang harus hafal di luar kepala. Selain dipilih oleh warga, orang yang menjadi dukun juga harus mendapat petunjuk dan izin dari sosok penguasa di Gunung Bromo. Sebab bisa jadi calon dukun yang sudah fasih menghafal mantra dan mendapat dukungan dari masyarakat bisa lupa begitu saja saat ujian bila ia tidak mendapat wahyu dari sang penguasa Bromo. Selain dukun, hampir setiap kepala desa di suku Tengger juga harus memegang benda pusaka yang dikeramatkan. Seperti kepala desa Ngadas di Kabupaten Malang ini yang harus menyimpan benda pusaka yang disebut pengganggu putih. Isinya berupa pakaian adat termasuk udeng dan tidak boleh dipakai hanya untuk disimpan. Tapi ini juga ada rohnya ini Mas. Jadi kalau mungkin desanya itu ada hal yang ya lewat mimpi, lewat apa itu, lewat bisikan itu memberitahu. Ini kalau warga ngambil harus digendong, nggak boleh ditenteng itu nggak boleh. Selain itu ada juga penunggu sumber air atau penganggu banyu. Benda pusaka yang juga ada rohnya ini biasa digunakan untuk acara hajatan warga desa dan untuk kelancaran air sebagai sumber kehidupan di desa tersebut. Benda pusaka yang berisi selendang, pakaian anak kecil, sendal, dan payung ini kerap digunakan jika pasokan air di desa sedang berkurang. Kemarin pernah gitu, air itu kecil ngalir ke sini, tidak cukup untuk warga itu. Akhirnya saya jemput ke sana. Di sana hanya saya bersihkan pasir yang ada itu. Oh, itu besar lagi, padahal tidak ada air yang di sumber itu yang tumpah, enggak. Selain di rumah warga, ada kabar lain yang beredar menyebutkan jika di sekitar lokasi Gunung Bromo, konon memiliki banyak sekali peninggalan benda-benda pusaka dari kerajaan Majapahit yang mana terkubur dan tersebar di lokasi sekitar Bromo. Hal ini dibenarkan oleh sesepuh adat suku Tengger yang ada di desa Ngadas. Biasanya, ini saya ceritakan aja. Orang bersamadi di situ, misalnya di Gua Widodaren atau di mana ya, itu kadang itu nggak tentu. Nah, di situ kadang-kadang itu orang itu suruh ambil, bisa bermimpi atau apa, atau ada suara, ambil berupa ini di sana loh, di sana tempatnya. Itu memang ada kalau begitu gitu loh. Kalau berkaitan tentang benda-benda itu begitu. Ya bentuk benar-benar pusaka keris atau apa, atau batu atau apa begitu loh. Nggak mesti. Lah gunanya untuk apa itu sudah ada suatu bentuk keterangan-keterangan.
Di antara luasnya padang pasir dan padang rumput di Bromo, ada satu titik lokasi di mana terdapat banyak bebatuan. Tempat ini jarang diketahui masyarakat umum karena memang berada di luar jalur kendaraan yang biasa dilewati oleh pengunjung. Jika dari arah Malang, lokasinya berada di sebelah kanan, perbatasan padang rumput dan padang pasir. Warga suku Tengger di Desa Ngadas menyebut kawasan ini sebagai Watu Kuto atau Kota Batu. Begitu masuk ke area ini, aura mistis langsung terasa. Sebuah padmasari yang diberi ikatan kain langsung menyambut. Kisah tentang adanya kerajaan gaib di wilayah Bromo santer terdengar. Sesepuh adat di Desa Ngadas bercerita, jika sesepuhnya terdahulu mengatakan bahwa di Mahameru yang lokasinya dekat dengan Bromo, terdapat kerajaan gaib yang sangat besar milik para dewa dan makhluk halus. Sedangkan kerajaan gaib yang ada di Bromo kemungkinan terletak di Watu Kuto ini. Saya sendiri kurang tahu ya, karena saya ya manusia biasa dan tidak bisa saya memandang tempatnya sampai di mana. Cuma saja hanya suatu bentuk perkiraan. Di situ itu ada namanya itu Watu Kuto, ya. Mungkin barang yang berit-berit di Watu Kuto itu masih berit-berit, wingit. Tapi menurut perkiraan saya, karena batu itu dipandang itu seperti kota besar begitu, sangat ramai begitu. Apakah di situ tempat kerajaannya? Selain aura mistis yang membuat merinding, banyak keanehan yang terdapat di Watu Kuto ini. Di antaranya, batu-batu di Watu Kuto secara misterius mengeluarkan air dan membasahi pasir-pasir dan rumput gersang di sekitarnya. Yang lebih aneh lagi, di lokasi ini terdapat ratusan lubang sumur tak berair yang tidak diketahui siapa yang menggalinya. Sumur-sumur misterius itu tak terlihat karena tertutup oleh tanaman, sehingga jika ada manusia yang berjalan di kawasan tersebut harus berhati-hati. Jika tidak, bisa jatuh terjerumus. Watu Kuto itu banyak sumur-sumur di situ itu. Bahkan ya ratusan sumur. Sumur itu nggak tahu yang membuat siapa, nggak tahu. Kemungkinan ya mati. Bisa jadi air paling suci ya itu. Dari hasil mengobrol dengan masyarakat suku Tengger di Desa Ngadas, tim on the spot mendapat informasi baru tentang sisi misteri di Gunung Bromo, yang ternyata belum banyak diketahui siapapun karena dianggap sangat angker, serta lokasinya yang jauh dan sulit dijangkau. Tempat itu berupa sumber air yang dianggap keramat dan memiliki kekuatan gaib, sehingga dinamakan Banyu Gaib. Ya, banyu gaib itu ya tidak bisa dibuat sembarangan. Burung aja minum di situ kadang langsung mati. Dan secara misterius, konon air di Banyu Gaib itu bisa menyembuhkan, namun bisa juga mematikan. Karena pernah ada warga yang menemukan hewan seperti burung yang mati setelah minum air di Banyu Gaib tersebut, maka ada juga menyebutnya sebagai banyu pahit. Tinggal orangnya saja berani atau tidak ambil, dikarenakan apa? Di situ sudah ada banyak burung mati, ada walang mati, jadi kan orang akan mengambil itu kan was-was kan. Di sisi lain, air ini dipercaya bisa menyembuhkan penyakit dan menyuburkan pertanian. Saya pernah buktikan sendiri, orang tua saya dulu sakit, ya kena guna-guna orang itu. Saya berobat ke dokter, ke orang-orang pintar, tidak ada hasilnya. Setelah saya berobat ke Gubuk Laka sama namanya Pak Paimin, dari Pak Paimin diajak ke Banyu Gaib. Setelah dari situ, ya alhamdulillah mandi di situ. Setelah mandi dari rumah, dari dikit demi dikit langsung
sehat. Untuk bisa menemukan manfaat dari air di Banyu Gaib ini, seseorang harus memiliki pikiran yang positif. Memasuki area ini juga tidak sembarangan. Warga suku Tengger biasanya meminta izin terlebih dahulu pada sosok tak kasat mata yang dianggap menghuni lokasi tersebut. Pokoknya kalau mau ke sana, dari rumah itu tujuannya apa? Kan gitu. Terus udah dari Banyupait itu langsung mampir ke Padmasari, pamit. Kan gitu. Nanti ya kalau pamit kan istilahnya kan sopan. Walaupun buang air kecil aja enggak boleh sembarangan di situ. Sungguh itu. Jadi pohon cemara tadi yang mau liatin, saya kan enggak berani. Di situ ada yang huni itu. Makanya Mas enggak usah ke situ, Mas. Saya enggak berani kan gitu. Lokasi Banyu Gaib berada di samping belakang Gunung Bromo. Untuk mencapai ke sana, harus naik ke Gunung Bromo. Kemudian melewati kawah lingkaran Bromo yang sedang berasap dan mengeluarkan bunyi yang menggelegar. Lalu menuruni gunung yang terjal dan dilanjutkan dengan berjalan di padang pasir yang dikelilingi pegunungan. Ternyata tidak semua warga desa suku Tengger tahu di mana persisnya lokasi Banyu Gaib ini. Orang Tengger sendiri masih belum tahu lokasinya itu di mana, belum tahu. Jadi masyarakat Tenggernya sendiri tuh jarang ke situ. Kalau udah kita punya kepentingan, enggak berani gitu. Tadi aja setelah ambil air kok kita naik kan sebelahnya itu agak suram gitu. Saya sendiri agak merinding. Pemirsa, itulah akhir penelusuran tim On The Spot tentang sisi misteri di balik keindahan Gunung Bromo.